Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari KKN Reguler UAD, unit 8B1, tepatnya di Gedongan. Kali ini akan melakukan membuat video dan wawancara tentang UMKM di sekitar unit KKN kami. Di sini kami sudah dengan Bapak siapa? Bapak Pangki. Pak Pangki. Iya. Terima kasih Bapak. Iya. Untuk nama usaha milik Bapak itu apa gitu? Oh iya. Sebenarnya gini, dari awal kita untuk Nata de Coco kita pakai brandnya Pangkoko. Pangkoko. Mungkin saya ambil dari nama saya. Pangki tadi kita ambil Pangkoko. Kami pengen tahu juga nih Pak. Iya gimana? Proses singkat lah Iya. dari nata air kelapa direbus sampai akhirnya jadi nata de coco itu berapa lama gitu? Oh gitu siap. Mari loh. Jadi sambil sini. Jadi dari air kelapa itu kita ambil dari penampungan ya. Penampungan itu maksudnya yang dari awal dari kita kerjasama dengan produsen lain kaitannya itu. Kita ambil itu nanti air kelapa, kita tampung di rumah. Terus nanti kita tampung di perebusan. Di sini ada dua dandang ya, istilahnya kalau kita namanya dandang besar. 120 liter sama 1080 liter, semuanya besar nanti di situ. Nah, kita rebus dandangnya itu, pakai dandang kita rebus. Nanti kalau udah posisi termonya di 80 derajat, itu baru kita masukkan bumbu. Nah, yang di sini yang perlu diketahui bumbu ini ada gula pasir, ada aluminium sulfat, ada cuka, terus nanti ada namanya starter, itu namanya bibit yang tadi saya bilang. Starter itu yang untuk yang membuat jadi yaitu salah satu starter itu. Karena kan kalau orang bikin tempe ya usare gitu kan. Nah, ini fungsi dari gula sendiri, kita ambil glukosa. Dari kan bakteri itu hidup itu dari ada glukosanya, dia bisa hidup. Dan aluminium sulfat itu kita ambil nitrogennya. Nah, dan cuka itu untuk keasaman, karena di posisi asam itu bakteri akan, kan kalau air kelapa itu kan asamnya masih kurang. Nah, makanya untuk air kelapa itu sebenarnya dari yang penampung itu enggak langsung kita buat, jadi ditampung dulu, nanti 3 hari 4 hari baru kita produksi, karena biar asamnya naik. Kalau asamnya naik nanti untuk penambahan bumbu untuk cukanya enggak terlalu banyak. Kita cuka itu harus 99%. Itu untuk bumbu. Nanti kita di posisi 80 kita rebus, kita masukkan bumbu tadi, gula, aluminium sulfat, cuka, kita masukkan. Setelah itu kalau udah mendidih, nanti baru kita turunkan. Kita tuang, nanti kita tuang ke cetakan lah. Cetakan itu nanti cetakannya bentuk nampan, dan nampannya ditutup dengan koran atasnya, kertas. Kalau sekarang koran itu sulit. Misalnya udah habis semua. Iya, udah ini. Ya. Nggak ada koran. Nah, sekarang pakai ya kayak penutup kertas saja lah, penutup kertas gitu. Nanti setelah kita hari ini, misalnya hari ini kita produksi, kita tuang ke loyang, kita tutup pakai kertas. Nah, selang 1 malam baru kita kasih starter tadi. Bibit tadi. Nah, ya, bibit tadi. Kita kasih tuangan bibit. Biasanya kalau 1 botol itu bisa untuk 14 loyang. Nah, 1 botol loyang. Setelah kita kasih bibit, kita tutup lagi, udah kita tunggu sampai 9 atau 10 hari, baru kita panen. Iya, baru kita panen. Nanti kita panen, kita turunkan, kita buka gitu. Dan nanti kita tahu yang tadi saya bilang, nanti kita tahu gimana hasil panen kita yang kita punya. Istilahnya udah kita punya standar ya, dari 70% dari air. Nah itu, makanya nata itu keuntungan itu dilihat dari tingkat keberhasilan produksi.
Nah, keuntungan dilihat dari itu. Kalau produksinya, tapi namanya orang bikin nata itu katakanlah kita tingkat keberhasilannya 50% aja sebenarnya untung. Tapi kan nggak maksimal Iya, kan? nggak maksimal. Iya. Maksudnya kita produksi aku segitu terus ya kan nggak ini kan. Iya. Kita istilahnya gimana kita namanya orang produksi kan biaya minim tapi hasilnya Iya, ya ya, kan maksimal gitu. maksimal kan ya kan itu. Nah, di situ itu mungkin sekilas aja ya. Iya. Nanti kita bisa lihat langsung aja nanti kalau mungkin ada gambaran-gambaran apa produksi itu memang ya singkatnya kayak gitu Iya. untuk ini gitu. Oke. Baik, mungkin terakhir nih Pak, Ye. pesan Bapak untuk para pemilik UMKM ataupun untuk para kami, para mahasiswa yang masih mungkin bingung ke depannya mau gimana atau udah ada yang bergelut di bidang usaha. Seperti itu. Pesan dari Apa? Pesannya Bapak apa ya, gitu. Mas? Atau motivasi lah Pak. Terus pokoknya gini aja lah. Jalani dan percaya proses. Saya proses. Iya. Tidak jalan sih. Jalani, percaya proses. Pasti dapat hasilnya Pak. Iya, insya Allah. Insya Allah pasti dapat hasilnya. Insya Allah. Tidak aja. Baik, teman-teman, itu tadi wawancara kami dengan Bapak Pangki dengan brand UMKM-nya Pangki Koko. Pangkoko. Ya. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.